Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dijaya Kumalan dari kelas 2C dengan NIM 0063. Nama saya Joseph Nadianto dari kelas 2Y dengan NIM 0061. Nama saya Jenianti Lajeba, kelas 2C, NIM 0066. Saya Relis Amra Jumat dari kelas 2C dengan NIM 0077. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar salon kecantikan yang dimana akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Untuk pendahuluan, saat ini transaksi salon kecantikan masih menggunakan transaksi offline, di mana saat melakukan pemesanan atau reservasi, salon kecantikan harus melakukan di tempat salon tersebut. Hal ini sangat merugikan di mana saat melakukan pemesanan offline, biasanya customer perlu mengantri dan menguras banyak tenaga. Karena demikian, kami memiliki inovasi, yakni transaksi online, di mana customer dapat melakukan pemesanan atau reservasi tanpa perlu mengantri ataupun pergi langsung ke tempat salon kecantikan. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga customer yang menjadi kelemahan transaksi offline. Strength. Yang pertama, pelayanan bagus. Salon kecantikan akan menjadi sukses bila hasil yang diberikan kepada para pelanggan memuaskan dengan menggunakan produk terbaik dan terjangkau. Yang kedua, memberi kenyamanan. Sebuah pelayanan terbaik akan menjadi keuntungan tersendiri bagi salon kecantikan ini, yang akan menghasilkan pelanggan setia bagi salon kecantikan. Yang ketiga, daya tarik. Dengan ciri khas yang dimiliki oleh salon kecantikan, dengan sendirinya akan menghasilkan daya tarik yang memikat pelanggan baru bagi salon kecantikan. Weakness, lokasi ataupun kondisi tempat. Lokasi pada salon kecantikan ini sendiri agak jauh dari jangkauan dunia luar, yang dimana menyebabkan salon kecantikan ini jarang ada pelanggan. Kedua, bahan baku kurang memuaskan. Dengan bahan baku untuk pemberian pelayanan yang kurang memuaskan, hasilnya pun juga kurang bagus. Ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, tenaga kerja. Baik skill, pengalaman, jumlah, dan kemampuan tenaga kerja yang kurang dapat membuat bisnis salon kecantikan susah untuk berkembang. Opportunities. Yang pertama, minat konsumen. Pelanggan memiliki selera yang berbeda-beda, jadi perlu adanya perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan sembari melihat kemauan pelanggan. Yang kedua, kultur atau budaya. Beda tempat, beda aturan. Dengan adanya budaya, maka akan lebih mudah untuk menyiapkan layanan. Hanya perlu sesuai dengan budaya. Yang ketiga, tren terkini. Perlu mengikuti perkembangan tren atau fashion agar bisnis salon kecantikan tidak terlihat ketinggalan zaman dan dapat menarik banyak orang. Weakness. Yang pertama ialah pesaing bisnis. Dengan ciri khas yang dimiliki oleh salon kecantikan, dengan sendirinya akan menghasilkan daya tarik yang memikat pelanggan baru bagi salon kecantikan. Yang kedua ialah tren terkini. Selain menjadi kesempatan, tren juga dapat menghasilkan bisnis bila kita tidak pintar dalam mengikutinya. Yang ketiga ialah wabah tak terduga. Ini adalah ancaman yang tidak bisa dicegah, namun kita dapat melakukan cara lain seperti mempromosikan dan memberi potongan harga agar bisnis kita tetap berjalan. Sebelum adanya sistem informasi, customer melakukan pemesanan dan pembayaran melalui kasir. Kemudian kasir akan memberikan perintah kepada pegawai untuk memberikan pelayanan yang diminta oleh customer. Selanjutnya, kasir akan membuat laporan di mana laporan tersebut bisa dibaca oleh admin atau pemilik salon kecantikan. Setelah adanya sistem informasi, customer melakukan pemesanan pelayanan melalui website, kemudian melakukan pembayaran. Jika customer ingin mendapatkan pelayanan yang diberikan, customer memberikan bukti pemesanan kepada kasir, kemudian kasir akan memerintahkan pegawai untuk memberikan pelayanan yang dipesan oleh customer. Selanjutnya, kasir akan membuat laporan melalui website yang dimana laporan tersebut bisa dibaca oleh admin atau pemilik salon kecantikan secara berkala. Jika user atau customer ingin melakukan pemesanan, ia wajib melakukan input. Input tersebut meliputi nama, tanggal reservasi, dan tipe pemesanan. Dalam melakukan pembayaran, customer dapat memilih 3 opsi, yaitu melalui PayPal, transfer bank, dan Indomaret.
Berikut ini merupakan use case daripada admin. Admin sendiri dapat melakukan login, kemudian dapat melakukan read dan delete daripada laporan. Kemudian admin juga dapat memanage data daripada pegawai, yakni dari CRUD profil dari pegawai, kemudian CRUD akun dari pegawai, dan juga membaca atau read absensi daripada pegawai. Kemudian admin sendiri dapat melakukan update profil dan juga melakukan logout. Lanjut, merupakan uses daripada kasir. Dari mata kasir ini dapat melakukan login, kemudian melakukan update profil, lanjut kepada melakukan CRUD pesanan, CRUD laporan, dan juga CRUD barang. Dari use case ini sendiri juga dapat melakukan absensi dan kemudian logout. Dan berikut ini merupakan DFD level 0, yakni terdapat 4 poin, yakni admin, pelanggan, dan juga pegawai, dan juga sistem informasi. Untuk admin kepada sistem informasi sini, admin dapat melakukan manage data, dan kemudian sistem informasi mengembalikan sebuah data kepada admin, yakni kirim data. Kemudian daripada pelanggan dan juga sistem informasi, pelanggan melakukan pesanan kepada sistem informasi yang kemudian dikembalikan ke dalam sebuah data kepada pelanggan. Kemudian pegawai dengan sistem informasi, pegawai sendiri memanage pesanan dalam kepada sistem informasi yang kemudian dikembalikan dalam bentuk data oleh sistem kepada pegawai. Lanjut berikutnya merupakan DFD level 1 daripada admin. Dari admin sendiri ini dapat memasukkan username dan password kepada sistem, yaitu sistem login, yang kemudian divalidasi dan dicocokkan kepada tabel user. Apabila validasi ini cocok, maka akan diolah menjadi login berhasil yang akan dimasukkan ke dalam dashboard admin dan dapat di-read oleh dari admin. Kemudian admin sendiri ini dapat melakukan create, read, update, dan delete lewat sistem manage user yang kemudian dicocokkan dengan kepada isi di tabel user, yang kemudian dari tabel user ini data di create, update, dan delete yang kemudian dikembalikan lagi oleh manage user dan dapat di-read oleh admin. Kemudian admin juga dapat melakukan read dan delete laporan lewat sistem manage laporan yang kemudian jika admin melakukan delete, maka akan mempengaruhi data daripada tabel pesanan yang akan dikembalikan lagi oleh sistem manage laporan dan dapat di-read oleh admin. Untuk DFD level satunya yaitu level 1 pegawai, yaitu pegawai melakukan login yang dimana akan divalidasi ke tabel user, dan apabila akan berhasil akan lanjut ke dashboard pegawai. Yang kedua, pegawai akan memanage user yang dimana melakukan read dan update profil. Lalu apabila pegawai melakukan update tersebut terjadi pada tabel user, dan pada tabel user akan mengeluarkan profil berhasil dan profil terbaca oleh user pegawai. Yang ketiga yaitu pegawai melakukan manage pesanan, yaitu create, update, dan delete pesanan. Lalu tabel pesanan akan membuat dan mengupdate dan mendelete pesanan. Lalu pesanan dibaca oleh pegawai. Yang keempat yaitu pegawai membuat laporan yang dimana memanage laporan yang dimana yaitu create, read, update, dan delete. Pegawai melakukan create, update, dan delete laporan di tabel pesanan. Lalu tabel pesanan membuat laporan atau mengupdate atau mendelete laporan tersebut. Lalu pegawai akan membaca laporan. Untuk DFD level 1 pelanggan, yaitu pelanggan membuat pesanan, lalu pesanan akan masuk tabel pesanan, dan pelanggan melakukan pembayaran, dan pelanggan akan membaca pesanan. Untuk ERD-nya di sini, yang pertama yaitu role, terdapat ID sebagai primary key, dan kedua nama role.
yang dimiliki oleh user sendiri terdapat, yaitu pegawai dan admin. Yang pertama, pada user terdapat entitas yaitu ID, nama, username, password, role, dan tanggal lahir. Di sini ID sebagai pribadi key. Lalu untuk pesanan terdapat ID, nama pesanan, tanggal reservasi, dan ID menu. Lalu untuk menu terdapat ID menu, nama menu, deskripsi menu, dan harga. Lalu untuk database-nya sendiri yaitu ID role, nama role. Untuk role yaitu ID role dan nama role. Untuk user terdapat field ID user, nama, username, password, role, dan tanggal lahir. ID role dan berforeign key dengan role pada user. Lalu untuk pesanan, ID pesanan, nama pesanan, tanggal pesanan, reservasi, ID menu. ID pemesan ini adalah nama pemesan ini adalah nama dari user. Untuk menu, ID menu, nama menu, harga, dan deskripsi. ID menu berforeign key dengan ID menu pada pesanan. Sekian dari kelompok 6 dari kelas 2C. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.